Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah sehat. Iya. Mohon maaf Bu Irma, mungkin saya mengganggu waktunya ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Bu Irma, seperti yang sudah kita sampaikan, kita sepakati, Bu Irma kan mau saya minta tolong untuk praktik mengajar ya. Nah, sebelum melaksanakan praktik mengajar, kita mengadakan duit observasi dulu. Jadi sebelum Bu Irma nanti saya tunggu untuk observasi untuk supervisi mengajarnya, kita observasi dulu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Irma mengenai persiapan mengajarnya. Bu Irma, mungkin sebelum Bu Irma mengajar, kira-kira besok itu Bu Irma mau mengambil materi apa ya? Materi yang saya ambil itu besok adalah materi pergerakan bumi, bulan, dan matahari. Jadi kan setiap gerakan pada benda-benda tersebut, bumi, bulan, matahari itu kan pasti mempunyai dampak sendiri. Nah, dampaknya ke bumi itu bagaimana? Nah, lalu pergerakan ketika bulan berada di mana, dampaknya ke bumi bagaimana? Ketika bumi bergerak sampai di titik tertentu, itu dampaknya apa? Gitu. Iya. Jadi materinya sangat bagus karena itu benar-benar mungkin anak-anak akan secara langsung mengalami dan bisa dalam kehidupan di masyarakat sehari-hari ya, anak-anak akan bisa menerapkannya ya. Nanti Bu Irma mau mengadakan pembelajaran itu menggunakan metode apa ya dalam pembelajarannya? Kalau metode model yang saya gunakan discovery. Mungkin discovery menemukan dengan cara berdiskusi, menemukan hasil atau menemukan itu materinya, menemukan konklusinya, teorinya itu dari membaca, lalu dari demonstrasi, dari praktek demonstrasi, dari alat praktek. Gitu ya. Jadi sebenarnya Bu Irma itu mengambil mode pembelajarannya discovery itu tujuannya apa? Untuk melatih anak supaya dapat menemukan atau dapat menyimpulkan sendiri apa yang dia dapat, apa yang dia lakukan, lalu dia dapatkan dari prakteknya atau diskusinya dia. Gitu ya. Jadi dari pembelajaran tadi anak-anak itu bisa menemukan ya solusinya dan bisa mengembangkan ya dari apa yang sudah dipelajari itu ya. Kemudian untuk praktek nanti, kira-kira Bu Irma itu ingin mengembangkan apanya ya dalam pelaksanaan praktek? Ketika prakteknya itu apa yang ingin Bu Irma fokuskan atau ingin pengembangannya itu di bagian apa? Pengembangannya yang saya inginkan itu anak-anak mampu nalar kritis, berpikir secara kritis karena kan kalau bumi, bulan, dan matahari kita itu itu kan terlalu besar, kita nggak bisa langsung mempraktekkan sendiri seperti materi IPA yang lain. Jadi kita harus bernalar dari hasil-hasil yang ada, teori-teori terdahulu, lalu dari replika itu kita demonstrasikan apakah itu anak bisa menemukan sesuatu atau tidak. Jadi bernalar kritisnya ada di situ. Iya. Jadi untuk area pengembangannya itu nanti fokus pada pemberian materi yang jelas gitu ya, agar anak-anak itu mampu menyerap bagaimana yang dimaksud dengan gerhana atau yang ada hubungannya dengan rotasi bumi gitu ya. Kemudian nanti kira-kira kalau dalam melaksanakan pembelajaran itu yang sudah Bu Irma persiapkan itu apa saja, bahannya atau alat-alatnya itu apa saja? Kalau yang sudah saya persiapkan selain modul ya pasti ada lembar diskusi, lembar kerja itu pasti, dan di situ yang saya butuhkan ada globe karena kan replika bumi. Lalu ada replika gerhana, sebenarnya nggak hanya gerhana sih, itu ada rotasi dan revolusi bulan terhadap bumi, revolusi bulan terhadap matahari, serta revolusi bumi terhadap matahari. Itu kan dari pergerakan di situ nanti anak-anak bisa membayangkan, oh ternyata seperti ini toh bumi itu bergerak. Oh ternyata yang bergerak itu sebenarnya bukan matahari, ternyata bumi, dan bergeraknya seperti ini. Itu yang saya harapkan anak-anak mampu paham dengan jelas, jadi nggak asal percaya mitos-mitos yang ada gitu. Iya, sebenarnya bagus sekali ya materi tentang ini ya. Kemudian mungkin harapannya Bu Irma itu apa ya setelah Bu Irma memberikan materi ini, kemudian bagi anak-anak di dalam dia belajar IPA itu, menurut Bu Irma itu berharap untuk anak itu bagaimana? Kalau pembelajaran IPA kan alam ya, otomatis saya pengennya anak itu mampu menghargai ciptaan.
menghargai ciptaan Tuhan, mulai dari yang benda terkecil sampai yang paling besar pun. Dan alam semesta ini meskipun mereka hanya bisa melihat dari langit saja, tapi mereka itu harus menghargai dan juga merawatnya. Lalu jangan sampai terpengaruh atau terpedaya dari mitos-mitos yang ada. Biasanya kan kalau ada, oh langitnya kok begini, berarti nanti mitosnya seperti ini, ada hal-hal buruk mau terjadi. Itu kan nggak seperti itu. Jadi kalau kita belajar IPA terutama tentang tata surya, pergerakan bumi dan bulan, itu kan memang kita diminta untuk bernalar kritis, lalu mempelajari apakah itu ada kejadiannya, ada akibatnya untuk bumi atau tidak, ada akibatnya untuk diri kita sendiri atau tidak. Jadi saya mengharapkan anak-anak itu benar-benar selain menghargai itu juga bisa mengembangkan diri dan membatasi diri dari hal-hal yang aneh-aneh. Iya, karena banyak sekali ya peristiwa atau informasi di media itu yang seperti itu, yang itu sebenarnya tidak bagus itu ya. Kemudian Bu Irma, setelah Bu Irma punya istilahnya harapan, mungkin kira-kira nanti apa yang ingin Ibu Irma berikan atau strategi apa yang nanti Bu Irma terapkan dalam pembelajaran nanti? Strateginya mungkin saya akan membagi anak ke dalam beberapa kelompok itu. Kalau di kelompok-kelompok itu kan pasti ada tugas tersendiri, dan selain itu kan kalau tugas kelompok mengerjakan tugasnya ada yang gambar, ada yang nulis, ada yang berdiskusi, mencari informasi. Nah, anak-anak harus mempunyai jiwa percaya diri untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Yang memang ada beberapa anak yang masih malu, takut salah, takut diajak teman. Tapi kan kalau kita maju otomatis pasti mental kita akan terbentuk kalau kita sering maju. Dan mau salah mau benar itu kan urusan nanti. Yang penting kita berani dulu, kita mengerjakan dulu. Kalau salah ya nanti paling dibenerin. Untuk melatih anak-anak itu berrelasi atau mempunyai interaksi dengan teman-temannya gitu ya, terutama ya. Kemudian Bu Irma, kira-kira targetnya Bu Irma itu kira-kira akan mencapai berapa persen nanti keberhasilannya dalam memberikan pembelajaran besok? Kalau target saya sih sebenarnya nggak terlalu tinggi, karena ya anak kan sudah tidak semangat untuk belajar seperti dulu-dulu, banyaknya main game. Jadi targetnya mungkin saya hanya 78, 79 itu anak-anak sudah menguasai, itu saya sudah senang. Harus semangat ya Bu Irma. Karena kebanyakan anak-anak kan pelajaran IPA sulit, padahal itu kan pelajaran udah dari SD juga. Sebenarnya Bu Irma kalau targetnya sekian ya, mungkin kita tidak tahu ya kalau misalnya Bu Irma nanti begitu mengajar menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik, mungkin anak akan tertarik ya. Mungkin ada kemungkinan targetnya itu mungkin bisa melebihi ya, bisa ya, mungkin Bu Irma bisa mempersiapkan atau merancang kira-kira supaya anak-anak itu menarik ya. Mungkin ada hal apa yang kira-kira bisa Bu Irma persiapkan? Kalau untuk meningkatkan target, berarti saya kan harus meningkatkan persiapannya dulu. Masuk kalau IPA kan memang harusnya lebih banyak ke video atau enggak praktek langsung. Bahkan kadang demonstrasi pun anak-anak kadang masih bingung. Sedangkan di IPA itu kan konsepnya banyak sekali. Dan termasuk pergerakan bumi dan bulan, mereka tuh membayangkannya pasti susah. Harus ada grafikanya, videonya, animasinya. Ya paling kalau saya ingin meningkatkan target, berarti saya harus mempersiapkan matang-matang video, grafika dan demonstrasinya. Berarti mungkin dengan cara seperti itu ya, mungkin targetnya Bu Irma bisa meningkat ya, dibanding target mungkin realisasinya akan lebih baik lagi ya. Jadi itu yang ingin saya tanyakan ya dari persiapan Bu Irma. Jadi mudah-mudahan besok lancar dan bisa tercapai bahkan lebih target ya Bu Irma ya. Terima kasih ya Bu Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berniat dengan sungguh-sungguh belajar menuntut ilmu serta mengikuti pelajaran dengan penuh jauh guna mencapai cita-cita di masa mendatang. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat dan karuniakanlah ketaatan kepada kami. Semoga Allah memberkati. Amin ya rabbal alamin.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini yang nggak masuk berapa orang? 2. Kenapa? Ada izinnya semua? Oh, Indri dan Abdullah Beberoyan. Oke. Sudah siap untuk belajar? Semalam sudah belajar? Sudah? Coba sekarang duduk dulu yang rileks. Tapi tetap tegak ya, jangan sampai kepala di meja, duduk yang rileks. Coba. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Coba ulangi sampai 5 kali. Ya jangan seperti orang terengah-engah. Bernafas normal, tapi 5 kali. Sudah? Sudah? Oke. Lalu, saya mau bertanya, sudah mulai fokus ya? Semalam apa yang dipelajari? Tata surya, planet. Ada yang pernah punya pemikiran nggak? Kenapa kok bumi itu geraknya matahari dari timur ke barat? Kenapa nggak sebaliknya? Ada yang pernah pikir seperti itu? Ada yang pernah berpikir kalau kalian bergerak berjalan di malam hari tapi diikuti? Apa yang mengikuti? Bukan setan ya? Oke. Terus, ada yang berpikir nggak, kenapa kok bulan selalu mengikuti saya? Kalau malam hari. Letaknya? Nah, hari ini kita nanti akan belajar tentang pergerakan bumi, bulan, dan matahari. Ya, jadi yang kalian anggap bergerak, itu buminya atau mataharinya? Matahari, bumi, semuanya bergerak. Nanti akan saya tampilkan. Perhatikan gerakannya. Di sini yang bergerak kelihatan toh? Bumi bergerak mengelilingi matahari, lalu ada satu benda kecil warna putih. Nah, sebentar. Dingin, autumn, semi. Lalu terakhir ada gugur. Nah, tadi kalian melihat kalau bumi berputar pada porosnya enggak? Tadi kalian melihat kalau itu miring atau tegak? Tadi yang video. Miring kan? Ini. Berputarnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan. Berarti dari mana ke mana itu? Barat ke timur. Berarti kalau kalian melihat ke matahari, mataharinya bagaimana? Dari timur? Oke. Misalnya di sini ada cahaya matahari, yang di sini terjadi apa? Malam. Yang di sini? Kalau mataharinya di sini, apakah kutub utara terkena sinar matahari? Tertutup. Yang selatannya terkena. Maka kalau saat matahari ada di sini, berarti di bawah khatulistiwa ya. Khatulistiwanya kan di sini, kan miring. Itu kutub utara akan malam selama 30 hari. Tahu maksudnya? Berarti selama 30 hari tidak melihat matahari. Tapi kebalikannya, kutub selatan bagaimana? Mau jam 12 malam pun tetap masih lihat matahari. Selamat malam. Mungkin siang kadang bisa lihat, tetapi jarang dia muncul di siang hari. Tapi kalau matahari, dia akan terlihat, kalau di Indonesia terlihat setiap hari. Ada siang hari ya. Oke. Masih bisa fokus untuk belajar? Oke. Sekarang kita ice breaking dulu. Tahu ice breaking? Tahu ice breaking? Coba tangan di atas, di depan. Sudah? Coba bertepuk 1 kali. Taruh ke atas.
tepuknya 2 kali. Lalu ke samping, tepuk 3 kali. Ya kalau ke samping tepuknya sama temennya, bisa nggak? Kalau tepuk jamak, bisa tepuk jamak. Tepuk jamak ya. Apa itu? Tepuk tangan, jamak kan banyak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2 di atas. Tepuk 2, 1, 2, 1. Tepuk jamak. Oh, bingung dia. Tepuk jamak ya tepuk tangan. Oke. Sekarang kita bagi kelompok ya. Kalian berkelompok. Cukup depan belakangnya saja. Ya. Depan belakang. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Yang merasa di depannya bisa putar balik. Dikerjakan tugasnya. Ini apa? Kamu enggak di bawah, masih di bawah kemarin? Sudah? Ada yang mau langsung presentasi? Mau maju? Ya udah, salah satu pegangi. Nanti dia nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang pergantian musim pada bulan bumi bagian selatan. 1. Pada saat matahari berada di atas garis khatulistiwa, matahari berada di bawah di tengah-tengah garis khatulistiwa, tepatnya pada bulan Desember terjadi musim semi. Hah? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, laporan pengamatan simulasi dampak rotasi bumi. Kegiatan, globe diputar searah dengan putaran jam, maka peristiwa yang akan terjadi, matahari akan bergerak dari barat ke timur. Sebaliknya, globe diputar berlawanan arah dengan putaran jarum jam, peristiwa yang akan terjadi, maka matahari akan bergerak dari timur ke barat. Menurut kegiatan di atas, mengapa matahari bergerak dari timur ke barat? Karena globe diputar searah dengan putaran jarum jam. Apakah yang terjadi pada bagian globe yang tidak terkena cahaya? Bagian globe yang tidak terkena cahaya, maka bagian tersebut mengalami peristiwa malam hari. Kesimpulannya adalah jika globe berputar searah dengan jarum jam, maka matahari akan terbit dari barat dan terbenam dari timur. Sebaliknya, jika globe berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka matahari seolah-olah akan terbit dari timur dan terbenam dari barat. Bagian globe yang terpancar cahaya senter matahari, maka terjadi peristiwa siang hari. Dan bagian globe yang tidak terpancar cahaya senter, maka bagian tersebut mengalami peristiwa malam hari. Dan saya lanjutkan pengamatan gerak bulan menggunakan peraga gerhana. Tujuan memahami proses gerhana bulan, mengidentifikasi berbagai jenis gerhana bulan. Alat dan bahan, alat peraga gerhana. Pertanyaan, bagaimana peristiwa gerhana bulan total dapat terjadi? Peristiwa gerhana bulan total dapat terjadi saat bulan dan matahari berada pada posisi yang saling berseberangan, dengan bumi berada di tengahnya. Bagaimana peristiwa gerhana bulan sebagian dapat terjadi? Peristiwa gerhana bulan sebagian terjadi jika hanya bayangan bumi yang menutupi bulan. Bagaimana peristiwa gerhana bulan penumbra dapat terjadi? Peristiwa gerhana penumbra terjadi karena bayangan bumi yang melewati bayangan penumbra. Kesimpulan, gerhana bulan dapat terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi sehingga membuatnya lenyap baik secara utuh maupun sebagian. Ya? Ada pertanyaan? Sekian dari kami, ada yang ditanyakan? Enggak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah presentasi, sekarang saatnya asesmen atau penilaian. Nah, di depan itu sudah ada pertanyaan. Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan dari belakang? Bisa dikerjakan sekarang?
Insya Allah. Oke. Oke. Nomor 1, dalam 1 tahun berapa kali bulan berotasi? Pertanyaan kedua, mengapa bisa terjadi gerhana matahari? Ketika bulan ada di tengah-tengah matahari dan bumi sehingga punya bayangan bulan yang terlihat dari bumi. Oke. Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang berbeda? Mau dijawab? Ada yang lain? Jadi terjadinya gerhana itu ketika matahari, bumi, bulan terletak di satu garis lurus atau satu bidang datar. Lalu bidang sejajar. Lalu yang di tengah apa? Bulan. Terus cahayanya bagaimana? Cahaya matahari terhalang oleh bulan. Yes. Sudah paham materi hari ini? Berarti setiap benda bergerak pasti mempunyai dampak atau akibat tersendiri. Nah, di rumah nanti dicari ya, apa saja akibat-akibat dari rotasi dan revolusi bumi, lalu apa saja akibat dari rotasi dan revolusi bulan. Minggu depan dibahas dan juga akan membahas tentang matahari. Waktu sudah selesai. Sekarang bisa disiapkan untuk berdoa pulang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita ketemu lagi ya Bu Irma dalam tahap pasca observasi ya. Kalau kemarin kita sudah observasi, kemudian saya mengamati Bu Irma dalam observasi mengajar. Kemudian sekarang kita pasca observasi. Bagaimana kabarnya Bu Irma hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, sehat gitu ya. Sehat. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan pengamatan Bu Irma mengajar ya. Kemudian kita sekarang ingin berbincang-bincang bagaimana hasil dari mengajarnya Bu Irma nih, kita bahas bersama. Bu Irma, bagaimana perasaan Bu Irma ketika Bu Irma melakukan pembelajaran kemarin? Ya, perasaan saya jujur lega, senang juga karena pembelajarannya itu sesuai dengan apa yang saya rencanakan, sesuai dengan modul ajar. Jadi senangnya di situ. Jadi senang ya. Kemudian ketika Bu Irma sudah melaksanakan mengajar, apakah sudah sesuai dengan yang Bu Irma rencanakan semuanya? Kalau secara keseluruhan sudah sesuai, hanya saja mungkin ada beberapa, terutama anak yang masih kurang aktif. Ada anak yang kurang aktif jadi masih diem saja, kerja kelompok juga kadang diem saja. Itu yang permasalahan. Yang berarti ada anak yang masih belum aktif ya? Iya. Menurut Bu Irma bagaimana supaya memancing anak itu bisa aktif? Mungkin kemarin juga kesalahan ada di saya karena saya salah dalam memetakan. Jadi mungkin anak itu harusnya di visual, malah saya masukkan ke audio. Nah, saya pengennya dalam pemetaan itu nanti anak-anak sesuai, lalu dia bisa aktif dalam pembelajaran. Oh gitu ya. Jadi dari pemetaan sehingga nanti gaya belajar mereka bisa sesuai gitu ya. Iya. Ya. Kemudian ketika pembelajaran kemarin itu kendala apa yang dirasakan Bu Irma saat pembelajaran? Kendalanya kemarin itu memang anak masih kurang aktif, jadi yang maju ya anak itu, yang memberi tanggapan juga anak itu.
Lalu saya lihat di kelompok yang bekerja juga kebanyakan anak itu lagi. gitu. Jadi anak masih kurang aktif, itu yang saya pengen membuat anak itu aktif di kelas gitu. Iya, iya. Kemudian bagaimanakah rencana Bu Irma agar anak tersebut itu bisa aktif? Mungkin ada kegiatan apa yang bisa memancing anak itu aktif? Mungkin pertama, karena tadi saya anggap pemetaan saya yang kurang tepat, jadi mungkin pertama saya ingin mengadakan tes diagnostik yang benar-benar tepat dan bisa memetakan siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Lalu kedua, saya mungkin media belajar yang saya gunakan mungkin harus yang juga sesuai dengan materi dan juga sesuai dengan minat anak. Lalu karena IPA itu kan kebanyakan alat peraga ya, nah pengennya juga alat peraganya itu lengkap lah, sesuai dengan bayangan anak supaya berpikirnya lebih cepat. Iya, jadi mungkin Bu Irma akan membuat mengemas pembelajarannya dengan berbagai media yang menarik gitu ya, nggak bisa anak-anak senang gitu ya. Iya. Jadi bagus sekali ya Bu Irma. Jadi mungkin bagaimana anak itu bisa aktif ya, ini sudah bisa. Kemudian rencana apa yang kedepannya akan Bu Irma lakukan agar pembelajarannya itu lebih aktif anak dan lebih menyenangkan? Rencananya bagaimana? Kalau rencana kedepannya pasti melakukan tes diagnostis yang tepat tadi, lalu membuat modul ajar yang memang benar-benar sesuai dengan siswa, dan pastinya inginnya selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan PSE, dan otomatis pasti harus ada daya dukung dari pihak sekolah juga. Pengennya tetap modul ajar itu sesuai dengan pembelajaran di kelas lah, jadi pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi mungkin selain dari Bu Irma sendiri mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian mungkin juga membutuhkan dukungan ya Bu Irma, harus ada dari pihak sekolah yang melengkapi fasilitas ya, mungkin membuatkan istilahnya jadwal yang tepat untuk pengelolaan mungkin laboratorium atau apa gitu ya, ya, dan anak-anak memanfaatkan semua media yang di sekolah dengan baik gitu ya. Jadi untuk hal-hal kedepannya Bu Irma sudah merancang dengan baik gitu ya, mudah-mudahan nanti kedepannya pembelajaran yang Bu Irma lakukan bisa berjalan dengan baik, baik itu pembelajaran berdiferensiasi, sudah menyesuaikan dengan kebutuhan anak sesuai dengan gaya belajar anak, sesuai minatnya maupun sesuai dengan keinginan anak gitu ya. Kemudian berusaha juga untuk Bu Irma tadi menerapkan KSE-nya. Iya, jadi KSE itu sangat penting ya Bu Irma ya. Karena KSE itu ternyata mempunyai manfaat yang banyak bagi murid. Jadi murid itu bisa melatih fokus menerima pelajaran setelah kita ajak untuk mungkin mindfulness yang kemarin itu ya Bu Irma. Kemudian mungkin mengajak anak berinteraksi dengan temannya dan sebagainya, itu bisa bagus sekali manfaatnya ya Bu Irma ya. Kemudian setelah Bu Irma tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mempraktekannya kemarin itu ya, berarti Bu Irma sudah bisa mengimplementasikan materi pembelajaran ini di kelas ya. Dan sekarang saya ingin tahu bagaimanakah tanggapan Bu Irma untuk kegiatan ini, kegiatan supervisi ini? Ya, saya merasa senang sih karena dilibatkan dalam kegiatan supervisi ini. Karena selain untuk mengetahui kekurangan saya, lalu saya juga dalam coachingan saya harus tahu kekurangan saya, terus tahu bagaimana solusinya, dan saya juga pastinya mendapatkan ilmu baru, dan juga saya inginnya dalam kegiatan supervisi ini juga bisa membuat saya bisa menerapkan hal-hal yang seperti KSE, pembelajaran berdiferensiasi itu seterusnya di kelas-kelas yang lain, nggak hanya saat praktek saja. Iya. Jadi begitu ya Bu Irma. Bu Irma merasa senang ya setelah melaksanakan coaching, baik ketika kita kemarin sebelum praktek mengajar maupun ketika setelah dengan selesai mengajar, saya ajak untuk wawancara ya, untuk berbincang tentang hasil belajarnya kemarin itu ya. Jadi Bu Irma merasa mempunyai istilahnya ilmu baru gitu ya Bu Irma. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita rasakan bersama, karena sebenarnya saya juga sama-sama kita itu belajar ya. Jadi saya juga sama, kita itu masih mitra ya. Saya juga belajar untuk membuat coaching, dan sama-sama kita pasti proses menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi sama-sama kita sebagai mitra begitu ya Bu Irma ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kita melaksanakan coaching ini,
Bu Irma bisa menerapkan juga untuk hal-hal yang lain ya. Jadi menerapkan coaching pada anak atau pada teman-teman yang lain. Jadi terima kasih Bu Irma atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di sesi-sesi yang lain. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.